Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita semua boleh berkumpul di gedung gereja ini untuk memulai ibadah raya kita pada pagi hari ini. Kiranya jemaat-jemaat yang sudah di dalam gedung gereja maupun yang menonton secara online, kiranya Tuhan berkati kita semua, dan sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik dan Allah kami yang setia, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tadi malam kami boleh tertidur lelap, dan pagi hari ini kami boleh terbangun untuk datang beribadah kepada-Mu tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan, kiranya ibadah yang akan kami naikkan pada-Mu mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhan yang berkati, Tuhan yang ingatkan jemaat-jemaat untuk boleh datang ke gedung gereja dan mengisi bangku-bangku yang kosong di tempat ini ya Tuhan. Kiranya apa yang ingin kami naikkan nanti boleh berkenan dan harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan
mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang berkati hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau berbuat cinta terjadi dan yang terjang badai yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang berkati hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau berbuat cinta terjadi. Yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang berkati hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau berbuat mujizat terjadi. Kau berbuat mujizat terjadi. Kau berbuat mujizat terjadi. Hanya Engkau satu-satunya sang pembuat mujizat yang sejati bagi setiap kami ya Tuhan. Bahwa untuk itu kami ingin terus bersinar dan bersinar bagi kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Bagi jemaat yang siap semakin lanjut bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan bersama saya, katakan amin. Percaya bahwa Tuhan itu punya karya yang ajaib bagi setiap kita. Amin. Amin. Kita pujikan bersinar. Dunia bercahaya, Kau di dalamku, dahsyat dan perkasa, bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya salib-Mu memudahkan anugerah yang tiada terbatas. Yang ingin menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan, luar biasa.
datanglah dan berkata,
saya minta Ibu Yanti untuk berdoa. Bersyukur kepada Tuhan hari-hari ini dan segala kebaikan hari-hari yang membawa kembali dalam hadirat kita. Saya bersyukur semuanya karena anugerah. Ya Tuhan, setiap pujian dan nyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hatimu, boleh membukakan hatimu untuk memberikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kesiapan hatimu untuk Engkau kami dengan segala berkat itu. Kami siap dan meminta di dalam nama Yesus. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness at night. Look to you and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry in everlasting arms. You will never let me go. To be you are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness and night. Look to you and I wait on you. I'll
mengucap syukur Tuhan. Kami sangat bersyukur buat anugerah-Mu yang limpah dalam hidup kami. Karena kami dibenarkan oleh karena iman percaya kami kepada-Mu. Dan itu merupakan pemberian yang Tuhan beri buat kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Kau baik buat kami. Kami bangga dan kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Kasih anugerah-Mu membawa kehidupan setiap kami umat pilihan-Mu untuk selalu menikmati dan menikmati anugerah-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidup kami sampai detik ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab itu kami rindu untuk terus iman kami dikuatkan di dalam Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Untuk itulah kami kuat selalu dan setiap saat, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu, dan biar kami semakin dikuatkan di dalam Engkau, berdiri di tengah-tengah dunia yang saat ini dalam situasi keadaan yang tidak menentu, tapi kami memiliki Allah yang pasti, Allah yang luar biasa hebatnya, yang mengasihi kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, shalom, haleluya, puji Tuhan. Banyak yang hadir ya pagi hari ini. Begitu juga Bapak dan Ibu kekasih kita juga ada hadir pagi hari ini karena ada pertemuan di Pari Kediri ya, dari puji Tuhan. Tetapi banyak terus berdoa buat kita dan rindu untuk hari ini semuanya kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, tema kemarin yang saya sudah sampaikan untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama, berbahagialah orang yang membawa damai. Yuk kita saat ini terlebih dahulu bersama-sama kita akan buka di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Kita tolong kasihlah. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 dikatakan di situ. Dan oke. Ya, kita akan baca. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Amin. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, dan akibat kebenaran itu ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita berbicara tentang kebenaran, ya, kebenaran hari-hari. Haleluya, puji Tuhan. Kita tolong Ibu Yanti dan yang lainnya ya bisa. Oke, ya. Kalau kita bicara tentang kebenaran, hari-hari terakhir ini jarang kita melihat kebenaran. Malah bisa dikatakan kebenaran itu sangat langka. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat tayangan-tayangan ya sekarang kan di medsos itu lagi ramai bagaimana pemerintah sedang memonitor para koruptor ya sedemikian
sedemikian rupa, dan ada banyak yang menghindar dari semuanya itu, dia merasa nggak bersalah dan sebagainya. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga saya melihat ada seorang tetangga membakar rumah tetangganya sendiri karena sakit hati, karena ketidakpuasan sikap dari tetangganya, dan sehingga mereka saling cekcok satu dengan yang lain, saling membenarkan diri sendiri. Jadi kalau kita di situ, kalau kita berbicara tentang kebenaran, itu langkah, jarang. Kenapa? Karena semua saling membenarkan diri sendiri. Nah, sedangkan kalau kita baca di dalam Yesaya, dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran aja tidak ada, apalagi yang namanya damai sejahtera. Isinya ricu tiap hari, isinya bentrok tiap hari, ketidakpuasan satu dengan yang lain, dan itu tidak akan menimbulkan damai sejahtera. Akibatnya pasti tidak akan ada ketenangan dan ketentraman. Nah, itu keadaan yang ada. Saling mencari pembenaran diri sendiri. Pada zaman Tuhan Yesus selama masih ada di dunia, saya ingat bahwa orang-orang Farisi, orang Saduki itu mendapati seorang perempuan yang sedang berzina, dan dia bawa itu kepada Yesus. Dia katakan dia sudah melakukan zina. Dan katanya apa yang harus kami lakukan? Mereka semuanya lagi bawa batu ini, akan melempari perempuan itu. Dan terus katakan bahwa siapa yang pernah melakukan dosa, silakan nomor 1 bisa melempar batu. Pada waktu Tuhan Yesus menunduk, menulis di tanah, tiba-tiba satu demi satu semuanya pergi. Artinya tidak ada satupun orang yang lepas dari dosa. Kalaupun itu benar, itu karena pembenaran diri sendiri. Nah, Allah yang kita sembah, Bapa yang baik, tadi sudah dinyanyikan, dia adalah Allah, Raja damai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran itu mudah. Melenceng sedikit aja sudah nggak kebenaran. Dan kita tahu siapa kebenaran itu sendiri. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah kebenaran itu. Nah, sekali lagi, tidak ada satupun kita yang benar. Semuanya kita telah berbuat dosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi saya bersyukur, kita semua yang ada di tempat ini patut bersyukur, karena kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kita buka di dalam Roma pasal yang pertama, Roma pasal 5. Ya, kita akan belajar bahwa kita semua yang ada di tempat ini, kita dibenarkan bukan karena kita sudah melakukan ini, tapi kita dibenarkan oleh hasil dari pembenaran. Roma pasal 5 ayat yang pertama dikatakan di situ, ya, Tuhan, sebab itu, ya, dari koknya hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita dibenarkan karena iman. Iman itu merupakan satu kepercayaan, keyakinan, dan itu pun merupakan pemberian daripada Allah. Jadi kalau dikatakan bahwa kita dibenarkan karena iman, itu merupakan satu anugerah
damai yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita semua anak-anak pilihannya yang ada di tempat ini, tidak ada semua kita yang benar, tapi kita semuanya, kalaupun toh saat ini mempunyai posisi benar, itu karena kita dibenarkan oleh Allah. Kita diperdamaikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga oleh kebenaran itu, kita bisa merasakan damai sejahtera. Dunia tidak punya damai. Yang ada adalah bahagia. Kedamaian itu dari Allah, karena dia sumber damai. Kita semua yang dibenarkan oleh Allah, baru kita menerima damai itu. Ya, dikatakan dari situ bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kedamaian itu mewarnai kehidupan kita. Sehingga ketika ada begitu banyak hal, kejadian demi kejadian, masalah demi masalah terjadi, ketika kita sujud dengan hati yang tulus, menangis di hadapan Tuhan, karena kita sudah connect dengan surga, ada satu kedamaian, dan itu membawa kita bisa tenang, bisa berkata terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Karena itu kita yang sudah dibenarkan oleh Allah, kita yang sudah menerima pembenaran itu, Tuhan itu memberikan kepada kita anugerah yang luar biasa itu, untuk kita juga membawa kabar damai. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus ya, 2 Korintus pasal yang ke-5 yang tadi saya sudah sampaikan. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 ya, dan selanjutnya dikatakan di situ ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan dia telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada siapa? Kita sebagai ciptaan yang baru, kita diberi anugerah oleh Tuhan, kita sudah diperdamaikan oleh Bapa, dan kita juga diberi tugas. Dikatakan tadi di situ ya, telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi kita itu hidup karena anugerah. Kita ini dikasihi Allah, dipilih oleh Allah untuk menerima anugerah itu. Dan biarlah kebenaran yang sudah ada di dalam diri kita, kita bisa menyatakan itu kepada dunia. Kita membawa keadaan itu menjadi damai, karena kita sudah diperdamaikan oleh Allah. Di sekitar kita, dimanapun kita tinggal, pastinya ada
gesekan satu dengan yang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, menimbulkan kecemasan, ketakutan. Kita ini diberi kepercayaan untuk menyampaikan perdamaian itu, karena kita terlebih dahulu terima perdamaian itu. Kita sudah diperdamaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan. Ya, selanjutnya dikatakan, sebab Allah merdamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Rasul Paulus ini menyampaikan kepada sidang jemaat Korintus, karena Paulus rindu untuk jemaat yang ada di Korintus hidup di dalam anugerah Tuhan, menghidupi anugerah Tuhan kebenaran itu, dan yakin bahwa kita jemaat di Roma sudah diperdamaikan oleh Allah dan menerima kepercayaan untuk membawa berita perdamaian itu kepada dunia. Pagi hari ini Allah rindu kita menyadari posisi kita, status kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan bukan karena kita sudah melakukan ini dan itu, tetapi kita dibenarkan itu karena kasih karunia anugerah Tuhan. Dan kita menerima damai itu. Jangan pernah kita lepaskan damai itu. Jangan anggap sepele, karena damai itu merupakan poros yang akan membawa kita untuk kita tetap steady, tetap kuat dalam situasi keadaan apapun juga. Anak-anak Tuhan yang melakukan kesalahan karena mereka tidak menyadari posisi anugerah terbesar, mereka melalaikan bahwa mereka telah menerima anugerah itu, dibenarkan oleh Allah dan menerima damai. Dan kita yang ada di tempat ini, jangan sampai damai sejahtera itu hilang. Biar itu tetap menjadi bagian kita, membuat kita terus tenang, membuat kita terus tenang. Nah, kalau kita sendiri tidak tenang, tidak tenang, bagaimana keadaan yang ada di sekitar kita? Kita saja diberi oleh Allah kepercayaan untuk membawa damai itu. Kita bingung, apalagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu biarlah damai itu terus menyata dalam kehidupan kita. Ya, nah, ketika kita menerima damai itu, dan itu karena pembenaran, biar kita tetap ada di dalam kerendahan hati, bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita, khususnya kita sesama anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya damai itu bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita? Jaga perkataan kita, jaga sikap kita, perilaku kita. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena kita ini yang menciptakan keadaan sekitar kita.
Kalau kita yang ada, yang sudah menerima pembenaran, sudah menerima damai dari Tuhan, melakukan segala sesuatu, asalnya itu orang Jawa bilang sakar diri, sakenake sendiri, itu pastinya akan membuat orang itu kecewa. Ya, apakah itu ada kebenaran kita? Dan damai itu tidak bisa dinikmati oleh orang lain, apalagi tenang, tentram, gak. Kita ini malah harusnya menciptakan keadaan yang kisruh kacau itu supaya menjadi tenang, teduh. Nah, kita membawa kabar damai, kita membawa damai itu, ya. Jadi biarlah segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu orang mengalami damai sejahtera. Karena itu hindari mencari kesalahan orang lain, meminimalis perkara supaya perkara itu tidak menjadi tambah kacau. Seperti itu. Nah, ketika ada satu kejadian orang sekitar kita harus membawa damai itu supaya tidak semakin besar perkaranya. Jangan mencari keuntungan dari keadaan ya yang ada atau memanfaatkan situasi untuk kepentingan diri sendiri. Ada pepatah mengatakan, jangan memancing di air yang keruh. Kalau sekiranya itu keadaan sudah tidak memungkinkan untuk kita ngomong, untuk kita lakukan sesuatu, tenang, tidak usah melakukan sesuatu yang bikin tambah kacau. Seperti itu. Ya, biarlah kehidupan kita selalu membawa damai, dampak yang positif satu dengan yang lain. Karena kita bawa tugas dari Tuhan, dan itu anugerah. Tidak semuanya orang bisa seperti itu ya. Amin. Membangun hubungan yang baik dan sehat dengan saudara di sekitar kita. Ya. Ini keadaan yang ada dulu kecil, langsung api kecil kalau tidak dipadamkan bisa membakar sekitarnya. Nah, kita yang diberikan damai ya oleh Allah, biar kita bagikan itu. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 ya, Yohanes pasal yang ke-14. Allah kita luar biasa. Nah, puji Tuhan. Dikatakan di situ Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh siapa? Dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dunia tidak bisa berikan damai. Yang mereka bisa beri kebahagiaan, dan kebahagiaan itu diterima karena sesuatu yang lahiriah, yang kelihatan. Tapi damai itu berbicara tentang jiwa, hati kita. Dan damai itu bisa kita nikmati ketika itu ada kebenaran, dan itu tidak bisa dengan ongkol. Kebenaran itu bukan karena kita sudah melakukan ini itu ya, tapi karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Bisa menangkap sesuatu lagi ini. Amin. Haleluya. Apapun boleh terjadi. Ibu-ibu uang belajarnya kurang,
ada damai. Karena kebenaran sudah ada di sini. Ya, haleluya. Melihat anak kok dulu nakal minta ampun, jangan kita nakal. Tuh, terima kasih Tuhan persiapkan aku anak yang baik. Amin. Amin. Haleluya. Karena kebenaran itu sudah menjadi bagian kita. Ya. Dan biar kehidupan kita yang sudah menerima damai, kita bisa membagikan itu dengan saudara-saudara di sekitar kita. Dikatakan di dalam Matius pasal 5, kata bahagia, ayat yang ke-9, berbahagia orang yang membawa damai. Puji Tuhan, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Kita yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Jadi dalam situasi keadaan apapun juga, damai itu harus mewarnai hidup kita dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Siapa yang membawa? Kita, membawa kabar damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia Bapa kita, Allah yang perkasa. Dia Raja damai. Dan damai itu juga diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai kebahagiaan yang ada di dalam diri kita itu terkontaminasi dengan keadaan yang ada. Tapi biar damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran itu tetap ada di dalam hati kita, dan itu akan membuat kita tenang dan tentram untuk selama-lamanya. Dia Allah yang luar biasa. Dia menyampaikan firman-Nya sebelum dunia ini mengalami kekacauan seperti itu. Tapi dia Allah yang Maha Tahu. Karena itu Dia berikan damai itu kepada kita, supaya ketika kita ada di dalam situasi keadaan yang rasanya tidak menentu, yang mencekam, menakutkan dan sebagainya, tetap ada damai. Kedamaian kita ini dasarnya kebenaran. Dan kebenaran itu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Bahwa dalam situasi keadaan apapun juga, kebenaran itu ada bersama dengan kita. Amin. Dia Allah tidak pernah tinggalkan kita. Kalau dia ada bersama dengan kita, otomatis dia pedulikan kita. Tetap jaga damai itu. Dan ketika kedamaian itu menjadi bagian kita, kita akan mengalami ketenangan. Beberapa waktu yang lalu ada di tetangga dekat rumah saya dapat kabar bahwa anaknya itu kecelakaan. Nah, kecelakaan dan tidak tertolong karena kendaraan yang dia lewati melintasi rel kereta. Tidak tahu ceritanya seperti apa, tidak tahu dia melanggar atau seperti apa, selempet kereta. Akhirnya tidak tertolong.
Namanya orang tua sudah membesarkan anak, sudah melakukan semuanya untuk anak kesayangannya, tiba-tiba dengan waktu yang singkat anak itu harus pergi. Kami ketika terima kabar itu, biasa ibu di grup mengucapkan turut bela sungkawa segala macam, kita sedang paksa itu tangisan tak bisa dibendung. Dia masih lihat, masih ingat kenangan-kenangan dengan anaknya seperti apa. Sebagai pembawa kabar damai, mungkin gak banyak kata-kata, tapi sikap bisa dirasa oleh orang. Damai yang dari Tuhan takut. Saudara, Tuhan punya rencana yang baik. Di tengahnya menangis. Mungkin pada waktu didoakan dia nggak terima karena beda keyakinan. Kita mempunyai roh yang langsung connect dengan Tuhan. Bahasa roh sambil nangis karena dia juga nggak tega. Tapi itu sudah menciptakan damai. Itu kita sudah lakukan bagian kita. Allah lakukan bagiannya. Lalu dia nangis. Satu kejadian juga tidak tahu seperti apa, kami pulang dari retreat, tiba-tiba kami pulang dari retreat antar salah satu anak yang ikut retreat, kami gantian antar. Tiba-tiba ketika di salah satu rumah jemaat yang dulu saya layani, tiba-tiba ada kebakaran rumah jemaat. Nah, karena kebakaran ini bikin bingung kan semua keluarga, apalagi pada waktu kebakaran itu ada salah satu keluarga yang meninggal. Jadi bingung kan, itu kompor yang harusnya dimatikan dengan air keliru, dikasih minyak tanah, tak benar. Semua bingung, saking bingungnya si ibu pemilik rumah kaget pingsan. Saudara-saudaranya, orang kepercayaan lain didoakan apa segala macam. Saya di situ, saya lihat ini pekerjaan iblis yang berusaha mengambil damai sejahtera sukacita. Mungkin ketika saya bantu orang malah bingung. Kebanyakan orang yang sudah bantu, saya berdiam diri, saya doa dalam nama Yesus. Itu punya kuasa. Dari pujian mengatakan kau diberi kuasa dari Raja Mulia. Kita punya kuasa. Jadi ketika saya di itu api sudah mulai naik, saya katakan dalam nama Yesus, api surut. Itu mungkin gak langsung, tapi itu kekuatan roh membuat orang yang tadinya bingung, ketakutan, itu mulai berkurang, ada damai, dan mereka nyiram itu pastinya tepat kepada barang yang terbakar. Kenapa? Api mulai berkurang. Kita membawa kabar damai, mungkin tidak secara langsung, melalui doa kita.
Sehingga keadaan yang kacau, keadaan yang kisruh, keadaan yang tidak menentu bisa mulai tenang, teduh kembali. Kita diberi masa itu. Amin. Jadi jangan ikut bingung. Oh, gimana ini? Dan sebelum ikut bantu dalam tapi tenang. Kita ada kebenaran, damai itu ada di sini. Lepaskan damai. Saya percaya Allah akan bekerja dengan kuasanya. Karena kita diberi kuasa itu. Ya. Nah, jadi kita sebagai pembawa kabar damai, jika kita melakukan itu, kita akan disebut anak-anak Allah. Sudah menerima pembenaran dari Allah, sudah diberi damai. Kita mengalami ketenangan, ketenangan, kita bagikan kepada orang di sekitar kita. Amin. Ya, dalam Yohanes tadi kita sudah baca, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada pekan. Dan biarlah kedamaian yang ada di hati kita juga bisa dinikmati oleh banyak orang, sehingga mereka juga mengalami indahnya ketenangan, ketentraman. Saya mengundang untuk kita semuanya bangkit berdiri. Saya mengundang para pemusik untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita menjadi orang-orang yang benar bukan karena kita sudah melakukan ini dan itu. Kita menjadi pribadi yang benar oleh karena Allah telah membenarkan kita. Dia telah memperdamaikan kita dengan Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang spesial di mata Tuhan. Dan kalau kita sudah diberi kebenaran itu, ada damai sejahtera. Sehingga damai di dalam kehidupan kita selalu mengalami ketenangan dan ketentraman. Ketenangan bagiku. Dan kita diberikan oleh hadirat-Mu kabar damai. Dan hidup kita selalu memancarkan kasih Kristus. Membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Situasi keadaan yang ada dan aman-aman selalu dan selalu ada. Ketika kebenaran itu sudah menjadi bagian kita, ada damai yang kita bisa mengendalikan keadaan ini. Sehingga orang lain ketenangan dan ketentraman ketika kita ada di dalam
bukan kami, tapi karena Engkau, Tuhan. Engkau yang ada kebenaran itu memperdamaikan kami dengan Bapa dan memberikan damai di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami, Tuhan sudah angkat dari gelap menuju terang yang ajaib. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang memperlengkapi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga damai seperti sungai yang tidak pernah kering. Dimanapun kami berada, kami siap membawa damai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, kesanggupan kemampuan kami di dalam Tuhan. Tolong berkati jemaat-Mu. Kami sangat percaya Engkau mengasihi kami semua tanpa terkecuali. Dan Engkau Allah selalu ada bersama dengan jemaat-Mu. Damai sejahtera-Mu selalu melingkupi kehidupan jemaat-Mu. Kalaupun toh ada hal-hal tertentu yang mengizinkan terjadi, mereka tetap tenang. Mereka mengalami ketenteraman dalam segala hal, dan mereka membawa damai itu bagi orang-orang di sekitarnya sebagai pembawa damai. Karena kami adalah anak-anak ketebusan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kesanggupan kemampuan dari Allah di dalam Roh Kudus memampukan setiap hari untuk kami tetap ada di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan berkati saya puji. Puji Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, jadi Fani ada suatu kesaksian tentang bagaimana penyertaan Tuhan di hidup Fani, khususnya akhir-akhir ini. Jadi akhir-akhir ini tuh Fani benar-benar sibuk di kuliah. Terus berhubung kalau kita di kampus itu kan lama, otomatis jajannya makin banyak. Terus ya memang kebutuhan itu ada aja yang harus dibayar gitu. Jadi kurang lebih selama sebulan lalu atau akhir-akhir ini, Fani itu benar-benar merasakan hidup yang gimana ya, kayak gitu. Ada sih uang, jadi uang itu di Fani ada dua. Satu itu yang uang tabungan bisa diambil kalau benar-benar butuh banget gitu. Satunya lagi emang yang uang untuk ya buat jajan dan kebutuhan dan lain-lain sebagainya. Jadi Fani itu berusaha sekali supaya uang tabungan itu gak berkurang kalau gak kepepet. Jadi sebulan lalu dan akhir-akhir ini tepatnya, Fani itu benar-benar tidak pegang uang yang selain tabungan. Jadi Fani kemana-kemana itu rasanya tuh uang datang cuma mampir gitu di ATM, terus langsung hilang gitu. Habis itu berhubung akhir-akhir ini juga sibuk, khususnya beberapa saat lalu tuh Fani ada event bazar dari kampus yang diselenggarakan di salah satu mall di Surabaya yang cukup elit selama 3 hari. Dan itu Fani 3 hari benar-benar capek banget, harus keliling-keliling cari bahan, subuh-subuh harus ke rumput, masak, terus pulang rumah mandi-mandi, jaga di mall itu sampai malam. Itu kan gimana ya saudara-saudara, rasanya pas jaga di mall itu ya masa gak beli minum, gak beli makan gitu. Sedangkan Fani kayak terpikir, waduh selama 3 hari kalau di mall kayak gini malah kekeringan rasanya. Habis itu akhirnya sebelum Fani melaksanakan dasar itu, jadi Fani WA ke papa
minta duit sekian gitu, terus papa kasih, tapi Fani juga gak sebutin nominal yang banyak gitu kan, Fani anak yang berbakti. Jadi akhirnya Fani itu cuma pegangan uang itu selama di bahasa. Ya memang Fani juga bawa uang tabungan Fani kan, kalau toh pas itu Fani hilaf jadi bisa ambil. Tapi ya selama 3 hari itu Fani benar-benar berhemat-hemat terus. Hematnya tuh yang hemat banget, padahal rasa capeknya tuh luar biasa gitu. Kayak udah seperti pengusaha muda beneran. Habis itu setelah basar itu selesai di hari ketiga itu kan yang finalnya itu benar-benar kali kayak halawis ya nolak uang tabungan kalong ya sudah, nanti uang juga datang lagi, tapi kan diri ini tuh harus diapresiasi gitu kerja kerasnya. Akhirnya di hari ketiga itu kali beli banyak hal di pasar gitu. Habis itu pas pulang itu kan teman-teman kumpul uangnya tuh Fani semua, dan Fani sendiri juga punya uang yang di tabungan itu yang memang uang Fani. Berhubung sudah kumpul semua tuh Fani total semuanya akhirnya kumpul berapa juta dari hasil penjualan kami, terus kami bagi, modalnya sudah dibagi. Kok ya pas Fani ngecek mutasi rekening itu kok ada universitas titik-titik transfer, waduh duit apa ini. Terus Fani kayak ingat dulu Fani itu punya event ya, sebenarnya itu udah digaji, cuma kok ini transfer lagi gitu kan, salah transfer juga gak mungkin. Terus Fani tanya ke teman-teman dekat Fani di yang pernah event bareng itu, kamu ada di transfer segini ya, jumlahnya itu lumayan 375.000. Habis itu akhirnya beberapa teman tak tanya ini iya ada transfer dengan nominal yang sama. Waduh, itu tadi benar-benar sangat wow, sejumlah sekian 375 itu kan cukup besar gitu. Dan Fani gak nyangka juga itu uang dari event yang sudah lama sekali sudah Fani laksanakan sama teman-teman. Habis itu di hari Seninnya itu Fani ya dari Selasanya tuh Fani hitung-hitungan sama teman-teman, akhirnya kekumpul sekian juta dan labanya per orang itu sekitar hampir 200. Puji Tuhan dulu, tepuk tangan semuanya. Akhirnya karena Selasanya itu pas di detik kita benar-benar nggak punya, itu keluarin sekecil apapun itu rasanya kerasa mahal gitu, padahal sih ya nggak mahal kalau biasa pas kita punya duit gitu. Akhirnya setelah bagi-bagi keuntungan hasil basar sama teman-teman, terus juga ada duit transferan dari Universitas X. Habis itu setelah beberapa saat lagi Fani dapat berkah terus selama bulan ini. Jadi Fani bahkan gak sampai hutang, Fani gak sampai meminta-minta ya, walaupun pas Fani gak ada uang itu pasti orang tua tuh gak ada yang tahu karena Fani itu anaknya memendam sendiri. Jadi ya puji Tuhan, semua kebutuhan sekarang kewajiban sudah terbayarkan. Bahkan Fani nggak sampai kalongin uang tabungan, tapi justru tabungannya Fani yang bertambah sekarang. Karena kemuliaan Allah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan di tempat ini. Silakan Kak Kristo boleh kita berdoa. Bapak yang mereka mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu, Engkau dari kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan tadi kita dapat memuji dan menyembah-Mu. Kiranya apapun yang kami naikkan dan kami dengan firman-Mu, biar kami jadi rela dalam hati dan kehidupan kami masing-masing. Engkau memberikan yang terbaik, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi dan menyebarkan berita kalian dan terima kasih Tuhan, baik kemuliaan. Saya dengan bertugas untuk masuk ke depan. Jangan pada Tuhan dengan
menyampaikan pengumuman. Shalom. Terima kasih untuk saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pengumuman karena Ibu Gembala ada dan Kak Ella sudah bertugas. Terima kasih Kak Ella. Sebelum menyampaikan pengumuman, saya juga akan menyaksikan cita kasih Tuhan berhubungan dengan anak saya yang luar biasa. Ya, di bulan kemarin, di minggu-minggu terakhir, dia memang ada event. Di situ memang anak-anak memulai dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu di hari pertama dia bilang dengan 40 piece, 40 biji yang dijual. Kami bilang, mah sampai jam sekarang loh cuma payu sekian. Saya di situ cuma bilang, ya sudah nanti layu habis sendiri ya. Ya sabar aja, namanya orang masih pertama. Sedangkan di situ juga banyak saingan, banyak yang jual makanan. Di hari kedua juga sama, di hari yang ketiga itu mereka memang bikinnya lebih banyak lagi, katanya di jam berapa itu dia masih kalong cuma sekian mah, masih ramean kemarin. Di situ ya kasihan juga kalau nggak laku terus mau dikemanakan, sedangkan itu ya mereka modal-modal sendiri terus nggak balik modal lah, ya kasihan. Di situ saya juga ada Gembala nanti lah ya habis sendiri. Di situ saya selalu tanya, gimana sudah habis? Sudah tinggal satu. Oh ya wis, puji Tuhan. Ya wis, itulah kita harus sabar, pasti Tuhan itu tahu kok kerja kerasnya kalian itu Tuhan tahu, berangkat subuh, pulang malam demi untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa. Jadi puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Dia juga ini teman-temannya juga luar biasa semua. Intinya saling kerjasama yang baik. Ya itu aja yang saya sampaikan. Memang Tuhan itu sangat luar biasa, apalagi kalau kita berada dalam keadaan hati yang damai sejahtera. Seperti yang firman-Nya yang sudah disampaikan oleh hambanya Kak Erna, kita sudah dibenarkan dan karena itu kita mempunyai damai sejahtera di setiap hati kita. Kita nggak harus dibenarkan atau mencari kebenaran diri, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera itu ada di setiap hati kami. Untuk pengumuman di sepanjang minggu ini, untuk hari Jumat doa malam jam 7:30 di gereja. Untuk hari Sabtu pelatihan musik khususnya untuk Natal dan untuk ibadah raya. Untuk Natal jam 6 dan untuk ibadah raya jam 7:30. Kami juga mengundang untuk tanggal 25 Desember kita melaksanakan ibadah Natal jam 8 seperti minggu biasa, jam 8 di tempat ini. Dan untuk ibadah perayaan Natalnya sendiri nanti di tanggal 29 Desember jam 5 sore. Dan untuk panitia yang bertugas ataupun yang terlibat dalam pelayanan ini mungkin bisa kumpul jam 4 di gereja untuk mempersiapkan sesuatu yang mungkin ada sedikit-sedikit yang belum ini. Dan untuk yang waktu kemarin sudah menerima amplop persembahan Natal, mungkin yang belum dan mempunyai kerinduan untuk memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, boleh diserahkan ke Ibu Lia atau ke Kakak Sela. Masih menerima ya Kak Lia ya? Masih. Dan untuk sebentar lagi kami mohon untuk kaum wanita, khususnya anak-anak sekolah minggu juga, kaum wanita akan melaksanakan latihan untuk persembahan Natal, juga anak-anak sekolah minggu. Dan
dan melanjutkan untuk dekor. Itu aja sih. Oh ya, Sus, terima kasih kalau suster sekarang sudah ada bersama-sama kami di tempat ini, juga Clay. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Untuk Sus dan Clay juga keluarga Bapak Gembala yang saat ini tidak bersama-sama kami di tempat ini. Kami tahu Bapak Gembala akan menjadi berkat dimanapun hambanya berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya dan Bapak Ibu cuma boleh bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mau selalu bersyukur kepadamu mengasihi kami, sehingga ibadah raya pagi hari ini berjalan oleh karena anugerah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kehadiran-Mu, biar kebenaran firman-Mu itu terus menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kami, dimanapun kami berada. Kami selalu membawa kabar damai itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Engkau memberkati jemaat yang sudah hadir pagi hari ini, dan bersyukur Tuhan semua jemaat-Mu ada di dalam anugerah Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan, permasalahan, Tuhan Engkau Allah selalu ada dengan jemaat-Mu, sehingga Tuhan selalu turun tangan, memberi kekuatan, kemenangan, dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, kuasa kesembuhan Tuhan juga terjadi atas anak-Mu Clay. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah Yehova Rafa sang penyembuh, menyembuhkan anak-Mu Clay, sehingga pagi hari ini Clay bisa ibadah dengan senyuman yang cantik oleh karena kemurahan Tuhan. Begitu juga untuk Ibu Asih juga yang Tuhan juga sembuhkan. Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa. Setiap kami anak-anak-Mu ada di dalam pemeliharaan Tuhan, Bu Asih juga bisa beribadah kembali bersama-sama kami. Terima kasih, memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Singgi dan juga Ibu Monika. Terima kasih untuk kehidupan hamba-Mu yang selalu menjadi berkat di tengah-tengah jemaat GKB Sikoyosu. Berkat-Mu berlimpah atas kehidupan hamba-Mu Bapak Singgi. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Saat ini Tuhan, hamba-Mu Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala tidak ada bersama dengan kami. Kami yakin dan percaya Engkau ada selalu bersama dengan hamba-Mu. Saat ini ada fellowship keluarga di Pari Kediri. Engkau menjadikan berkat hamba-Mu Bapak Gembala dan Ibu di tengah-tengah keluarga yang ada, sehingga setiap saat, setiap waktu nama Tuhan dipermuliakan. Terus berkati kesehatan dan kekuatan, sehingga hamba-Mu kembali ke Surabaya dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak.
saat ini juga Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Terima kasih semuanya juga karena kemurahan Tuhan. Tuhan terus beri kesehatan, kekuatan juga kepada hamba-hamba-Mu, sehingga tetap hamba-Mu menjadi berkat di mana hamba-Mu berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kepada hamba-hamba-Mu juga yang sudah melayani di PAW. Kami yakin dan percaya mereka semua ada di dalam rencana Tuhan, mereka ada di dalam jalur berkat Tuhan. Berkat melimpah atas semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan sepanjang ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara juga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur kami ada di tengah-tengah bangsa ini, dan Indonesia ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam anugerah Tuhan, khususnya kota kami tercinta Surabaya. Terima kasih perlindungan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan limpah atas kota kami tercinta Surabaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati kita, menyertai kita, dan selalu membawa kita dari kemenangan lepas kemenangan sampai